Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hasan Halawi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan teman-temanku sekalian. Perkenankanlah saya Estadiana Mukti Rahayu, mahasiswa Prodi BBI semester 2 dengan NIM 21882030022 akan menyampaikan salah satu materi Psikologi Pendidikan yang telah diajarkan, yaitu dengan judul Pelajar yang Luar Biasa, Anak dengan Keterbatasan, Anak Berbakat. Dalam materi ini terdapat 3 submateri, yaitu yang pertama, anak dengan keterbatasan, yang kedua, isu-isu yang melibatkan anak penyandang disabilitas, dan yang ketiga yaitu anak-anak berbakat. Yang pertama yaitu anak dengan keterbatasan. 1. Mempelajari disabilitas. Istilah anak dengan disabilitas adalah seorang anak dengan ketidakmampuan belajar dan mengalami kesulitan dalam pemahaman atau penggunaan bahasa lisan dan tertulis. Di sini, anak disabilitas yaitu seorang anak yang mempunyai kekurangan fisik maupun psikis, namun dia mempunyai sisi yang bisa dianggap istimewa. Yang kedua yaitu gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas ADHD adalah gangguan di mana anak secara konsisten menunjukkan masalah dalam satu atau lebih bidang ini, yaitu yang pertama, kurangnya perhatian, hiperaktivitas, dan impulsif. Selanjutnya yaitu keterbelakangan mental. Keterbelakangan mental adalah kondisi dengan serangan sebelum usia 18 tahun yang melibatkan kecerdasan yang rendah, biasanya di bawah 70 pada tes kecerdasan yang diberikan secara individual, dan kesulitan dalam beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu gangguan fisik. Di antara gangguan fisik yang mungkin dialami siswa adalah gangguan ortopedi seperti cerebral palsy dan gangguan kejang seperti epilepsi. Selain gangguan fisik, terdapat gangguan sensorik, yaitu gangguan sensorik meliputi tunanetra dan tunarungu. Tunanetra ialah memiliki tingkat keterbatasan yang rendah dalam melihat, sedangkan tunarungu ialah keterbatasan dalam mendengar. Selanjutnya yaitu gangguan bicara dan bahasa. Gangguan bicara dan bahasa mencakup sejumlah masalah bicara, seperti gangguan artikulasi, gangguan suara dan gangguan kefasihan, dan masalah bahasa kesulitan dalam menerima dan mengekspresikan bahasa. Hal-hal selanjutnya yang berkaitan dengan anak keterbatasan yaitu gangguan spektrum autisme. Gangguan spektrum autisme atau Autism Spectrum Disorder (ACD) adalah hal yang mengacu pada berbagai gangguan autism termasuk bentuk klasik, bentuk autisme parah, dan sindrom Asperger. Yang terakhir yaitu gangguan emosi dan perilaku. Terdiri atas masalah kuat dan serius yang melibatkan hubungan agresi, depresi, ketakutan yang berhubungan dengan hal-hal pribadi atau sekolah, dan karakteristik sosio-emosional yang tidak pantas lainnya. Selanjutnya yaitu submateri yang kedua tentang isu-isu yang melibatkan anak penyandang disabilitas. Yang pertama yaitu dari aspek hukum. Hak-hak pendidikan bagi anak-anak dengan disabilitas termuat dalam pertengahan 1960-an. Pada tahun 1975, Kongres membentuk Hukum Publik 94-142 Undang-Undang Pendidikan untuk Semua Anak dengan Disabilitas atau Education for All Handicapped Children Act yang mengamanatkan bahwa semua anak diberi pendidikan publik yang sesuai dan gratis. Isu yang kedua yaitu teknologi. Teknologi bantu terdiri atas berbagai layanan dan perangkat untuk membantu anak-anak dengan disabilitas dalam lingkungan mereka. Selanjutnya yaitu submateri yang terakhir, anak-anak berbakat. Terdapat 3 hal dalam anak-anak berbakat, yaitu karakteristik, masalah alam asuhan, perubahan perkembangan bakat wilayah spesifik, dan mendidik anak berbakat. Yang pertama yaitu karakteristik. Anak-anak yang berbakat biasanya mempunyai karakteristik tersendiri, yaitu memiliki IQ yang tinggi atau memiliki keunggulan bakat tersendiri. Hal yang kedua yang bersangkutan dengan anak-anak berbakat yaitu masalah alam asuhan, perubahan perkembangan bakat wilayah spesifik. Bakat kemungkinan merupakan konsekuensi dari kedua faktor keturunan dan lingkungan. Biasanya, anak-anak yang berbakat dipengaruhi oleh faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor teman, dan lain sebagainya yang berbau-bau hal yang bersifat positif.
sehingga perubahan perkembangan menjadi ciri keberbakatan dari anak tersebut. Hal yang terakhir yaitu mendidik anak berbakat. Beberapa ahli menyarankan bahwa meningkatkan standar dalam kelas reguler akan membantu anak-anak yang berbakat meskipun program seperti pengajaran dan instruksi tambahan mungkin diperlukan untuk anak-anak yang masih kurang tertantang. Contoh kecilnya yaitu seperti orang tua selalu mengizinkan anaknya ikut les pelajaran, lalu memberikan wawasan-wawasan yang luas tentang pengetahuan dan tentang mata pelajaran yang ia minati. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.